Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya? Sehat semua kan? Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai, obrolan yang ringan-ringan saja. Apa yang mau kita obrolin sih hari ini? Mengenai sebuah isu yang lagi rame, yakni mengenai generasi Z dan generasi Alpha yang banyak diperbincangkan bahwasannya generasi Alpha dan generasi Z ini generasi yang susah diajak kerjasama. Bahkan banyak podcast-podcast yang mengangkat bahwa adik-adik kita dari generasi Z ini mudah untuk resign dari sebuah pekerjaan dan lain-lainnya. Bahkan mempertanyakan kenapa sih para Gen Z susah untuk bekerja sama, susah untuk diajak bekerja, susah diatur. Beda dengan generasi milenial atau generasi sebelumnya ya, generasi X yang mereka cukup gayanya gaya militer gitu ya. Nggak ada istilah isu-isu mengenai mental health pada generasi milenial atau generasi X. Mereka kuat mentalnya ditempa dengan masalah seperti apapun, maju terus. Nah, sedangkan generasi Z saat ini banyak yang memojokkan, lebih tepatnya merendahkan sebagai generasi yang mental tempe gitu. Nah, baik, kita akan bahas mengenai generasi Z ataupun generasi Alpha yang di bawahnya. Kenapa sih? Nah, tapi pembahasan kita tidak hanya mengenai kenapa, tapi juga yang jauh lebih penting adalah bagaimana generasi Z, generasi Alpha ini ke depannya. Karena saya yakin, termasuk orangnya yakin, bahwa generasi Z, generasi Alpha ini juga memiliki value yang merupakan value yang terpenting di zamannya mereka untuk memecahkan persoalan-persoalan di zamannya mereka yang tidak dimiliki oleh generasi milenial dan generasi X. Ya, menarik kan? Yuk kita bahas. Yang pertama, sebagaimana kita tahu bahwasannya generasi Z dan generasi Alpha ini lahir dari banyak kemudahan-kemudahan, terutama teknologi. Mereka hidup sudah memiliki banyak pilihan-pilihan yang positif tentunya ya. Mulai dari makan, mereka sudah bisa memilih mau lauk apa, mau di warung yang mana, makannya bareng siapa, itu sudah punya pilihan ya mereka. Generasi Z dan generasi Alpha ini. Termasuk juga saat pendidikan ya. Mereka sudah bisa mau sekolah negeri atau swasta, mau milih jurusan apa. Itu generasi Alpha dan generasi Z sudah bisa memilih. Sedangkan generasi milenial dan generasi X bahkan sebelumnya sangat sedikit sekali pilihan-pilihannya. Bahkan mereka tanda kutip cenderung lebih militeristik ya, dipaksa untuk satu pilihan yang dipilih oleh orang tuanya atau dipilih oleh sistem pada saat itu. Jadi sangat berbeda sekali dari segi latar belakang, faktor why, kenapa terjadi perbedaan gaya generasi antar generasi ini. Inilah yang menyebabkan generasi Z dan generasi Alpha cenderung lebih independen. Mereka terbiasa dalam pilihan-pilihan, banyak pilihan-pilihan kemudahan. Kalau tidak bisa ya sudah, saya ambil pilihan yang lain. Kalau pekerjaan ini menyulitkan saya dan membuat mental saya jatuh, down, ya sudah, saya pilih pekerjaan lain. Ya sudah, saya ada kegiatan lain yang mau saya selesaikan. Hidup ini nggak melulu dengan pilihan-pilihan yang dipaksakan tersebut. Nah, itu yang dirasakan oleh
adik-adik kita generasi Z dan generasi Alpha. Banyak pilihan, dipermudah oleh teknologi sehingga memunculkan independensi untuk memilih. Jadi kita jangan langsung menjudge bahwasannya generasi Z ini generasi yang gampang resign atau gampang susah diatur, mudah berpindah-pindah. Itu faktornya juga banyak gitu ya. Salah satunya ya tadi, karena mereka dimudahkan untuk memilih dengan beragam-ragam pilihan. Nah, selanjutnya lagi, kenapa generasi Z bahkan generasi Alpha itu cenderung bermental tempe dikatakan oleh beberapa influencer gitu ya. Saya kira ini juga karena faktor pengaruh dari pengasuhan, pola asuh. Siapa yang mengasuh? Yaitu generasi milenial dan generasi X sebelumnya. Orang tuanya Gen Z dan generasi Alpha ini siapa? Ya, para milenial. Para milenial yang mereka dulu mengalami bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya hidup di zaman yang penuh tekanan, penuh depresi. Akhirnya mereka memilih untuk mengasuh anaknya, pola asuh pada anaknya, generasi Z, generasi Alpha ini dengan pola asuh yang cenderung lebih menggampangkan, memudahkan, mengiyakan semua, memanjakan anak-anaknya. Akhirnya ya mental dari generasi Z, generasi Alpha itulah mental yang lebih lembut, lebih gampang rentan, lebih rentan, karena mereka tidak ditempa dengan tempaan yang sampai kuat ke dalam jiwanya gitu ya, masuk ke dalam jiwanya. Tapi ini positif dan negatif sih ya, positif dan negatif. Karena di zamannya mereka, generasi Alpha dan generasi Z ini justru membutuhkan orang-orang yang terkesan mudah pelin-pelan ya, atau orang yang memang dibutuhkan watak yang tidak langsung percaya, tidak langsung nurut. Kalau diberi perintah agak bandel, agak melawan gitu ya. Sering ya dengar berita di sosial media atau lihat yang viral bahwasanya generasi Z itu cenderung melawan. Kalau ada guru ngasih tahu mereka menjawab. Kalau dikerasin sedikit mereka langsung nangis, tidak terima. Mereka langsung, intinya gimana? Nggak langsung percaya gitu ya, nggak langsung nurut. Ada sedikit skeptis dengan hal-hal yang datangnya dari luar mereka, dari luar diri mereka. Sebenarnya ini watak yang di zamannya mereka itu dibutuhkan, karena di zamannya mereka nanti dan ke depan, saat ini dan ke depan adalah zaman yang informasi itu cepat sekali masuk dan keluar. Daya serap terhadap informasi itu cepat sekali. Informasi masuk cepat sekali. Sehingga kalau orang langsung percaya, tidak ada skeptisisme, tidak ada keraguan, langsung iya aja, tidak ada perlawanan terhadap informasi-informasi yang masuk, ya akhirnya akan menjadi orang yang mudah untuk direkayasa secara sosial. Masyarakatnya akan mudah dipengaruhi oleh rekayasa sosial di luar sana gitu ya. Tapi kalau generasi Z dan generasi Alpha belum tentu, karena mereka generasi yang kalau diomongin nggak langsung percaya, kalau diajarin sering melawan,
kalau apa intinya sedikit kurang ajar gitu ya, karena memang di zaman yang penuh dengan informasi yang ini yang banyak ini, butuh orang-orang yang sedikit bandel gitu ya, yang tidak langsung oke, tidak langsung nurut gitu ya. Nah, selanjutnya lagi kita harus paham bagaimana dan kita juga harus memikirkan bagaimana ke depannya generasi Z, generasi Alpha ini. Kita jangan berhenti hanya menjudge mereka. Kita jangan berhenti atau justru senang ketika melihat kekurangan-kekurangan mereka. Tapi yang harus kita pikirkan bagaimana generasi Z ini bisa survive di masa yang akan datang. Generasi Z, generasi Alpha. Karena ke depan itu akan lebih banyak krisis lagi. Kemarin kita menghadapi krisis COVID-19. Nah, ke depan jenis krisis itu akan jauh lebih besar lagi dari sekedar COVID-19. Entah itu krisis kesehatan, krisis keamanan informasi, krisis perang militer, benar-benar mempertaruhkan nyawa, atau krisis lingkungan yang jauh lebih besar lagi. Itu akan mungkin saja akan terjadi dengan frekuensi yang jauh lebih banyak daripada generasi-generasi sebelumnya. Generasi Z, generasi Alpha akan mengalami kondisi yang semacam itu, yang penuh dengan krisis. Maka generasi Z dan generasi Alpha ini harus menjadi generasi yang terbiasa memecahkan masalah. Generasi yang terbiasa mengambil tanggung jawab. Generasi yang terbiasa survive di tengah banyak krisis. Sehingga mau tidak mau generasi Z, generasi Alpha, ataupun kita para orang tua yang anak-anaknya dalam fase generasi Z, generasi Alpha, harus memikirkan bagaimana generasi Z, generasi Alpha ini bisa survive. Mereka sejak dini harus diajarkan bagaimana menjadi problem solver. Mereka harus terbiasa dengan masalah-masalah. Jangan terus didikte, dipermudah, dibantu. Masalah mereka kita yang ngerjain. Harus sedikit sesekali ditunjukkan atau didorong untuk memecahkan masalahnya sendiri. Mulai dari yang sederhana saja, anak-anak memperbaiki bajunya yang rusak, mereka harus bertanggung jawab terhadap buku-bukunya yang tercecer, mereka bertanggung jawab terhadap kotoran sampah di rumah yang mereka buat, yang mereka buang gitu ya. Hal-hal yang sederhana begitu untuk disegerakan. Maka kemampuan-kemampuan, skill-skill, soft skill yang harusnya dirasakan di masa-masa dewasa untuk generasi Z, generasi Alpha, harus kita percepat mereka untuk mendapatkannya. Mereka harus, menurut saya, harus ada di sekolahnya itu, di sekolah atau di lingkungan atau di keluarga, teamwork untuk memberikan tugas-tugas khusus, tugas-tugas spesial kepada generasi Z, generasi Alpha. Mereka dibuatkan tim, mereka menganalisa sebuah masalah. Misalkan di rumah, bapak dan ibu sengaja menyuruh adik dan kakaknya generasi Z, generasi Alpha ini, tapi dipantau ya, untuk belanja di tempat yang agak jauh dari rumah. Nanti berani nggak mereka nawar sendiri? Berani nggak mereka untuk melakukan negosiasi dengan pemilik warung? Itu harus dipercepat. Umur 4 tahun sudah kita paksain tuh untuk ngobrol dengan tetangga. Pura-pura aja anak kita perintahin untuk
memberikan oleh-oleh kalau kita pulang dari luar kota, oleh-oleh kita suruh anak kita untuk ngasihkannya dengan tetangga sehingga dia berani untuk berdialog terhadap orang yang ada di luar luar dirinya. Nah, teman-teman semua, generasi Z, generasi apa, bukan hanya mengenai problem solver, tapi juga harus dipercepat untuk memiliki skill kepemimpinan. Mereka harus belajar memimpin tim-tim kecil, memimpin proyek-proyek sederhana, memimpin orang dalam lingkup yang organisasi-organisasi sederhana ya, yang terdiri dari 3 orang, yang terdiri dari 2 orang, harus dipercepat mereka sehingga mereka belajar mengenai memanajemen psikologis orang, bagaimana mempelajari emosional seseorang. Ini kalau mungkin di generasi kita materi mengenai kepemimpinan masuk dalam sebuah organisasi itu kan biasanya SMA ya atau SMP, tapi nggak terlalu SMP. SMA itu baru kerasa memimpin sebuah organisasi atau ikut masuk dalam sebuah organisasi. Nah, generasi Z, generasi Alpha dipercepat lagi. Kalau bisa umur 8 tahun, umur 9 tahun kita sudah baik di keluarga, di masyarakat, di tempat sekolah, pendidikan, biasakan untuk membuat tim-tim kecil yang mereka ada di dalamnya dan mereka berorganisasi, diberi tujuan tertentu, diberi tugas khusus, yang semacam itu sehingga kepemimpinan mereka mereka rasakan. Nanti persoalan mereka mampu atau tidak mampu memimpin itu nanti kita nilainya nanti. Tapi merasakan dulu pernah memimpin orang, pernah bernegosiasi dengan emosi banyak orang. Ini ya, itu harus dipercepat karena di zamannya mereka nanti adalah zaman yang banyak krisis-krisis besar akan terjadi, bersilih berganti, yang sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi di zaman generasi Z, generasi Alpha. Tujuannya apa? Kita mempercepat kemampuan soft skill itu agar mereka berani dalam mengambil keputusan, berani dalam mengambil resiko, berani dalam menguraikan opininya, menyampaikan opininya dengan step by step. Karena sebuah masalah tidak akan terpecahkan oleh orang yang diam saja. Masalah tidak akan terurai oleh orang yang tidak berani memulai mengambil resiko atau mengambil tanggung jawab. Kalau semua orang diam, semua orang menunggu, semua orang mencari aman, maka krisis yang terjadi di zamannya nanti itu akan menjadi bom waktu. So, kita harus mulai memberikan warning ya kepada generasi Z dan generasi Alpha. Jadilah orang yang mau mengambil resiko, mau mengambil tanggung jawab, mau untuk memimpin, berinisiatif untuk mengurai permasalahan. Karena di zamannya mereka nanti, di zaman kalian para generasi Z, generasi Alpha, yang dibutuhkan itu bukan kalian berhasil atau tidak berhasil, kalian jadi sukses atau tidak sukses. Yang dibutuhkan nanti adalah kemampuan untuk survive. Yang lebih penting adalah bagaimana nanti kalian survive. Bukan perkara sukses atau tidak sukses, tapi kalian bisa survive atau tidak, bisa bertahan hidup atau tidak di tengah banyak masalah-masalah besar di zaman kalian. Makanya cepat kalian harus memiliki skill yang soft skill yang tadi yang saya uraikan satu persatu tadi. Nah, saya kira itu obrolan kita hari ini yang ringan-ringan saja ya. Saya kira menarik untuk dijadikan bahan obrolan di tempat komunitas masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.